Ada sebuah judul artikel yang terus terang cukup provokatif dari seorang epidemiolog Elizabeth Pisani. Oh, yang itu ya? Judulnya Anak-anak Indonesia Tidak Tahu Betapa Bodohnya Mereka. Kalimat yang keras sekali ya. Keras banget. Tapi di balik kalimat yang menampar ini, ada sebuah paradoks yang menarik banget untuk kita bedah bareng-bareng kali ini. Paradoksnya itu kan? Betul. Jadi data global dari tes PISA itu menunjukkan siswa kita peringkatnya di bawah untuk matematika, sains, membaca, semuanya. Tapi loh, survei yang sama itu bilang kalau 95% dari mereka itu merasa sangat percaya diri dan bahagia di sekolah. Bahkan salah satu yang tertinggi di dunia. Tepat salah satu yang tertinggi. Ini kan aneh. Sebuah kontradiksi yang luar biasa ya. Di satu sisi ada data objektif yang bilang performanya rendah. Tapi di sisi lain, persepsi subjektifnya positif banget. Nah itu dia. Ini bukan sekedar anomali statistik biasa kan? Pasti ada sesuatu yang lebih dalam. Betul. Ini seperti gejala dari sesuatu. Jadi misi kita hari ini adalah itu. Mencoba menjawab pertanyaan, kenapa ada jurang yang lebar banget antara kenyataan dan perasaan? Kita sudah kumpulkan berbagai sumber untuk Anda, mulai dari data Bank Dunia, penelitian psikologi, sampai isu kesehatan masyarakat. Untuk coba merangkai gambaran utuhnya ya. Betul. Baiklah, mari kita bedah ini. Kita mulai dari alarm pertamanya dulu. Datanya itu sendiri. Oke. Elizabeth Pisani di artikelnya itu kan mengkritik sistem pendidikan kita, katanya terlalu fokus ke hafalan, bukan pemikiran kritis. Ya, itu kritik yang sering kita dengar. Dan sepertinya data PISA ini mendukung kritik dia. Angka-angka ini sebenarnya bilang apa sih tentang kemampuan siswa kita? Angka-angkanya ini, kalau kita lihat detailnya, itu benar-benar membuka mata. Laporan dari Bank Dunia bahkan, nggak segan-segan menyebut kondisi ini sebagai krisis pembelajaran. Wow, krisis pembelajaran. Bukan lagi sekedar skor rendah ya? Bukan. Ini sebuah krisis. Laporan itu bilang, rata-rata siswa kelas 4 di Indonesia, kemampuannya itu setara sama siswa kelas 2,5. Tunggu, jadi mereka tertinggal 1,5 tahun dari yang seharusnya? Tertinggal 1,5 tahun. Jadi dia duduk di kelas 4, tapi pemahamannya tuh kayak anak kelas 2. Itu gambaran yang konkret banget. Sangat konkret. Oke, kalau hasil tes PISA-nya sendiri gimana? Coba kita pecah satu-satu dari matematika mungkin. Boleh. Di bidang matematika, hasilnya cukup mengkhawatirkan. Seberapa mengkhawatirkan? 3 dari 4 pelajar kita, atau 75%, itu bahkan tidak mampu melewati level 2. Padahal, perlu Anda tahu, level 2 ini tingkat kompetensi paling dasar. Sebentar. 3 dari 4? Iya, Itu artinya kalau kita masuk ke kelas isinya 40 siswa, ada 30 siswa di dalamnya yang nggak punya kemampuan matematika paling dasar. betul sekali. Mereka mungkin bisa hitung-hitungan biasa, tapi nggak bisa pakai matematika buat memecahkan masalah sederhana di dunia nyata. Wow, itu skala masalahnya ya? Dan di bidang sains, polanya mirip. 2 dari 3 pelajar nggak bisa menarik kesimpulan logis dari investigasi atau katakanlah eksperimen sederhana. Jadi mereka bisa lihat datanya, tapi nggak bisa jawab, terus kenapa? Atau artinya apa gitu ya? Tepat. Kemampuan bernalar kritisnya yang kurang. Lalu membaca. Ini kan kemampuan paling fundamental. Persen siswa kita yang bisa sampai level 5. Dan tidak ada satupun yang mencapai level 6, level tertinggi. 0. 0. Artinya, kita hampir tidak menghasilkan pembaca dengan kemampuan analisis dan evaluasi teks yang kompleks. Oke, jadi gambaran datanya suram. Matematika dasar kurang, nalar sains lemah, kemampuan membaca tingkat tinggi nyaris nggak ada. Tapi Di tengah ini semua, balik lagi ke awal tadi, ada data kebahagiaan itu. Yang 95% itu ya? Iya, 95% siswa kita bahagia di sekolah. Kontras banget sama negara juara PISA kayak Korea Selatan. Di sana cuma 60% yang merasa bahagia. Gimana kita bisa ngerti ini? Nah, ini pertanyaan intinya. Apakah rasa bahagia dan percaya diri yang tinggi ini jangan-jangan justru topeng yang menutupi masalah yang lebih dalam? Psikologi punya satu konsep yang sepertinya relevan banget untuk menjelaskan fenomena ini. Saya kayaknya pernah dengar nih. Dunning-Kruger effect kan? Betul sekali. Saya ingat ada cerita unik di baliknya. Bisa dijelaskan lagi? Tentu. Ceritanya ini soal perampok bank di Amerika, namanya MacArthur Wheeler. Oke. Tahun 1995, dia merampok 2 bank di siang bolong tanpa topeng. Waktu polisi menunjukkan rekaman CCTV ke dia kaget banget, terus bergumam. Tapi aku kan pakai jus jeruk,
Pakai jus jeruk, maksudnya gimana tuh? Dia punya keyakinan yang salah kaprah. Dia tahu kalau jus jeruk itu bisa dipakai jadi tinta tak terlihat. Oke, iya, saya tahu itu. Dari situ, dia menyimpulkan, kalau wajahnya dilumuri jus jeruk, maka wajahnya juga nggak akan kelihatan sama kamera. Duh. Tentu saja logikanya salah total kan? Poin dari cerita ini, seperti yang disimpulkan psikolog Dunning dan Kruger, adalah Wheeler ketidakmampuannya begitu parah sampai dia nggak punya kapasitas untuk sadar betapa nggak mampunya dia. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tepat. Itu ilustrasi yang sempurna sih. Jadi Dunning-Kruger effect itu bias kognitif di mana orang yang nggak kompeten cenderung merasa dirinya sangat kompeten. Karena mereka nggak punya alat ukur untuk nilai kekurangan mereka sendiri, mereka ada di puncak gunung kebodohan istilahnya. Persis. Dan ini sangat mungkin nyambung dengan fenomena lain yang disebut illusion of understanding atau ilusi pemahaman. Ilusi pemahaman. Ya, ada satu paper ilmiah yang menjelaskan metode belajar yang pasif, terutama menghafal, seperti yang banyak di sistem kita, itu bisa bikin pelajar melebih-lebihkan pemahaman mereka. Oh, jadi mereka merasa tahu. Mereka merasa tahu karena bisa mengulang informasinya, padahal sebenarnya cuma hafal di permukaan. Pemahaman konsepnya nggak ada. Jadi, ini bukan kebetulan, sistem pendidikan kita yang dikritik Pisani karena fokus ke hafalan itu, secara nggak sadar mungkin lagi membangun sebuah pabrik ilusi kompetensi. Bisa dibilang begitu. Kita menciptakan siswa yang merasa bisa, padahal mereka cuma hafal. Itu temuan yang luar biasa penting. Ya, sistem itu secara tidak langsung menciptakan lingkungan yang ideal bagi Dunning-Kruger effect dan ilusi pemahaman untuk tumbuh subur dalam skala massal. Siswa jadi percaya diri karena mereka bisa jawab soal hafalan di ujian. Tapi begitu ketemu soal PISA yang butuh nalar, mereka bingung. Tepat, mereka nggak siap. Jalan-jalan psikologis ini masuk akal banget. Tapi rasanya masih ada yang kurang. Efek ini kan nggak muncul di ruang hampa. Pasti ada sesuatu di dalam sistemnya, di dalam kelasnya, yang bikin ini subur. Betul. Laporan Bank Dunia yang Anda sebut tadi sepertinya punya jawabannya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik dinding sekolah? Laporan itu ngasih gambaran yang sangat konkret dan terus terang cukup menyedihkan. Salah satu temuan utamanya itu soal kehadiran guru. Kehadiran guru? Iya, hampir 1 dari 4 guru itu tidak berada di dalam kelas untuk mengajar pada saat seharusnya. 1 dari 4 itu berarti rata-rata siswa kehilangan 1 hari belajar tiap minggu cuma karena gurunya nggak ada di kelas. Kurang lebih begitu. Ada data soal waktu mengajar efektifnya nggak? Ada. Laporan itu menghitung waktu mengajar efektif per hari itu rata-rata cuma 2 jam 56 menit. Itu 36% lebih sedikit dari jadwal resmi. Jadi jam sekolahnya panjang, tapi waktu belajarnya? Jauh lebih singkat. Itu baru soal kehadiran. Kalau kompetensi guru yang hadir di kelas gimana? Nah, ini poin yang lebih krusial lagi. Dalam tes pengetahuan materi ajar, hasilnya sangat mengejutkan. Oh ya? Untuk bahasa Indonesia, kurang dari 8% guru yang disurvei berhasil memenuhi skor minimum. Tunggu. Berapa? Kurang dari 8%. Untuk bahasa Indonesia, artinya lebih dari 90% guru yang dites itu nggak benar-benar menguasai materi yang mereka ajarkan. Itu datanya. Wow. Itu fakta yang berat sekali. Kalau nakodanya saja nggak tahu arah, gimana kapalnya mau sampai tujuan? Persis. Dan untuk matematika, sedikit lebih baik, tapi masih rendah, sekitar 32%. Masih mayoritas tidak memenuhi standar ya? Betul. Dan masalah ini diperparah lagi sama kurangnya sarana. Laporan yang sama menemukan cuma sekitar separuh siswa di madrasah yang punya buku pelajaran. Separuh? Secara nasional, kurang dari 1/3 siswa punya buku pelajaran bahasa Indonesia. Belum lagi kita bicara infrastruktur dasar, kayak toilet yang berfungsi. Lebih dari 40% sekolah itu kekurangan fasilitas minimum. Oke. Mari kita coba rangkai ya. Guru sering nggak ada di kelas. Kalaupun ada, mayoritas belum menguasai materi. Dan sebagai panduan, buku pelajaran pun nggak ada. Ini menciptakan sebuah kondisi yang sangat subun bagi apa yang disebut para ahli pendidikan sebagai miskonsepsi. miskonsepsi. Iya, miskonsepsi itu terjadi ketika siswa, karena nggak dapat penjelasan yang benar, akhirnya membangun pemahaman yang salah soal suatu konsep. Contohnya, mereka percaya kalau benda berat itu pasti tenggelam. Padahal kapal laut yang beratnya bertonton bisa mengapung. Tepat. Jadi miskonsepsi ini kayak bahan bakar untuk ilusi pemahaman yang tadi kita bahas. Betul sekali. Siswa membangun pemahaman yang salah kaprah, tapi karena nggak ada guru yang mengoreksi atau buku yang meluruskan, mereka merasa pemahaman mereka sudah benar. Dan mereka jadi percaya diri dengan fondasi pengetahuan yang keliru itu. Miskonsepsi ini mengakar kuat
Dan balik lagi, memperkuat Dunning-Kruger effect. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka tahu itu salah. Ini semua sudah cukup kompleks ya, tapi ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah semua ini murni masalah sistem di sekolah? Sumber-sumber yang Anda bagikan mengindikasikan ada faktor lain yang lebih mendasar. Ya. Yang terjadi jauh sebelum anak itu masuk sekolah. Anda menyentuh poin yang sangat krusial. Kita nggak bisa cuma menyalahkan apa yang terjadi di dalam sekolah. Ada masalah fundamental di luar sekolah yang seringkali luput dari perhatian, yaitu isu kesehatan masyarakat. Tepatnya, stunting. Stunting. Banyak orang mikirnya ini cuma soal tinggi badan ya, anak yang lebih pendek. Tapi dampaknya lebih dari itu kan? Jauh lebih dari itu. Sebuah jurnal dari UI Scholars Hub menjelaskannya dengan sangat baik. Stunting itu bukan masalah kosmetik. Ini kondisi kegagalan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Kronis ya? Dampak terbesarnya bukan pada tinggi badan, tapi pada perkembangan otak. Kekurangan gizi ini secara permanen menghambat pertumbuhan dan pembentukan koneksi sel-sel neuron. Otaknya jadi tidak berkembang secara optimal. Dan seberapa besar masalah stunting ini di Indonesia? Angkanya sangat mengkhawatirkan. Statistik dari sumber yang sama menyebutkan, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. 1 dari 3. Prevalensi yang luar biasa tinggi. Dan dampaknya ke kemampuan belajar itu sangat langsung dan terukur. Jurnal itu bilang, anak yang stunting berpeluang punya IQ 4,57 kali lebih rendah dibanding anak yang tidak stunting. Itu artinya, kita nggak bisa cuma fokus memperbaiki sekolah. Tidak bisa. Masalahnya dimulai jauh sebelum itu, bahkan dari dalam kandungan dan di meja makan keluarga. Ini mengubah cara kita memandang krisis pendidikan ini secara fundamental. 1 dari 3 anak yang masuk ke sistem sekolah kita mungkin sudah start dari posisi yang sangat tidak menguntungkan secara kognitif. Benar sekali. Jadi, krisis pembelajaran ini adalah masalah multifaktor yang berlapis-lapis. Di lapisan atas, kita punya ilusi kompetensi yang didorong sistem hafalan. Oke. Di bawahnya, ada realitas kelas yang penuh tantangan. Guru absen, kompetensi kurang, sarana minim. Dan di fondasi paling dasar, kita punya masalah kesehatan masyarakat yang membatasi potensi kognitif jutaan anak bahkan sebelum mereka mulai belajar. Jadi apa arti semua ini bagi Anda? Mari kita rangkum perjalanan kita ya. Kita mulai dari paradoks skor rendah tapi percaya diri tinggi. Kita temukan penjelasan psikologisnya di Dunning-Kruger effect, sebuah ilusi pemahaman. Ilusi ini ternyata tumbuh subur di dalam kelas karena berbagai tantangan nyata. Dan semua itu berdiri di atas fondasi masalah kesehatan serius, yaitu stunting. Gambaran yang cukup suram. Betul. Tapi ada satu data lagi dari laporan Bank Dunia yang belum kita bahas, sesuatu yang positif. Ini kepingan puzzle terakhir yang menarik. Di tengah semua masalah tadi, persepsi siswa terhadap guru mereka ternyata positif banget. Oh iya? Lebih dari 80% siswa merasa guru mereka itu suportif dan selalu mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik. Ini kan nyambung sama data kebahagiaan yang tinggi di awal tadi. Sangat menarik. Jadi, siswa merasa bahagia, merasa didukung gurunya, tapi hasil belajarnya tetap rendah. Iya, ini membawa kita kembali ke paradoks awal, tapi dengan pemahaman yang jauh lebih dalam sekarang. Benar. Dan ini membawa kita pada pemikiran penutup yang mungkin sedikit provokatif untuk Anda bawa pulang. Oke. Sumber-sumber ini menunjukkan pelajar Indonesia itu salah satu yang paling bahagia dan paling merasa didukung di dunia, meskipun tingkat belajarnya rendah. Apa jadinya jika kebahagiaan dan rasa percaya diri yang tinggi ini sebenarnya bukan pertanda baik? Maksud Anda, itu justru sebuah gejala. Mungkin saja. Gejala dari sebuah sistem yang kurang menantang. Sebuah sistem yang begitu nyaman, sehingga para siswa tidak pernah benar-benar dipaksa untuk menghadapi batas-batas ketidaktahuan mereka. Mereka tidak pernah merasakan frustrasi karena nggak ngerti, atau lelahnya berjuang memecahkan masalah yang sulit, karena mungkin tuntutannya nggak cukup tinggi untuk bawa mereka ke titik itu. Mereka merasa didukung, tapi mungkin dukungan itu tidak diimbangi dengan ekspektasi yang tinggi. Jadi, pertanyaannya sekarang? Pertanyaannya sekarang bukanlah sekedar bagaimana membuat siswa mau belajar, tapi bagaimana kita bisa membangun sebuah sistem yang mampu menumbuhkan kompetensi sejati tanpa harus mematikan kebahagiaan dan rasa ingin tahu yang berharga itu.